sekarang saya berikan waktunya kepada Dr. Hendra untuk. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Bu Rosliana. Ya, Dr. Hendra, kami persilakan waktunya, Dok. Wah, ini orang paling sibuk nih. Jadi maaf malam hari ini saya mengganggu Dr. Hendra. Thank you very much, Dok, sudah memberikan waktunya buat kami. Oke, selamat malam semuanya. Semangat pagi. Begitu juga yang di Amerika pasti pagi terus, jadinya selamat pagi juga gitu. Semangat pagi gitu ya. Oke, mungkin saya memperkenalkan diri dulu, mungkin saya bisa share dulu ya. Boleh share ya? Ya, silakan, Dok. Share screen ya. Oke. Oke, nama saya Hendra Kristianto ya. Saya seorang dokter gigi, tapi saya udah pensiun di tahun 2007, terus berwira swasta. Oke. Saya akan memberitahu bahwa saya kenal Es Lutena gara-gara saya sakit gitu ya, di tahun 2015. Terus saya berobat ya, kena di limfoma atau kelenjar getah bening. Ya. Oke, cerita singkatnya mungkin gampangnya bahwa saya Juni 2015 ada benjolan kecil di leher, 2 minggu tidak hilang, diperiksa USG dan biopsi di Geraha Kedoya menyatakan bahwa limfoma malignan. Akhirnya saya coba periksa lanjutan lagi di NUH di Singapura dan pemeriksaan darah biopsi dan lain-lainnya di Singapura, dan dinyatakan memang saya kena kanker getah bening B-cell non-Hodgkin yang agresif gitu. Jadi pengobatannya hanya kemoterapi dan intratracheal ya. Itu pasti disuntik tulang belakang. Nah, maka saya diputuskan untuk menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali. Diulang setiap 3 minggu sekali. Dimulai 20 Juli ya. Obat kemoterapinya sebaskom itu. Di kemo 6 sampai 7 jam. Ya, ini sekarang saya usianya 67. Jadi ini sudah tahun ke-7 ya. Nah, ini adalah penyuntikan intratracheal, bukan bone marrow ya. Bone marrow enak dibius, cuma dikorek-korek gitu ya. Tapi waktu suntikan ini kita harus benar-benar diam, jangan bergerak, jangan salah. Karena kalau salah, saya sudah taken bahwa kalau tidak lumpuh, dia meninggal gitu ya. Karena dia bilang, seperti Anda kalau diobati, kansnya 50-25 sampai 50%. Tapi saya lakukan juga, karena saya pikir masih 50% gitu ya. Nah, setiap kali habis disuntik itu tidak boleh gerak, akhirnya muka saya jadi merah semua. Ya, merah semua, sakit badan, terus panas, itu biasa lah. Tapi ya ini harus kita lalui. Rambut udah pasti rontok kena limfoma ini. Ya, seperti ini pada waktu saat-saat saya kritis di sana. Nah, biasanya waktu di kemo sakit doang, tapi pada 3 hari menjalani kemoterapi mulai terasa efek samping. Ada pusing yang amat sangat, kepala berat, sakit, tentunya mual pasti. Ya, mulutnya pahit, berbau logam. Dokter berkata bakal sariawan, tapi puji Tuhan saya tidak sariawan karena nanti saya konsumsi isomio. Badan dan tulang saya merasa sakit pegel-pegel semua gak enak. Karena saya bisa meditasi dan saya saat praktisi meditasi, saya lakukan meditasi dan otohipnosis
Ya, kalau orang bilang hipnosis atau hipnotis gitu ya, saya menghipnotis diri saya sendiri untuk mengendalikan ini semua. Memang saya salah satu praktisi yang pernah jalan di atas bara api. Saya pernah jalan di atas bara api juga 6 jam. Jadi saya menghipnotis supaya tidak terasa begitu sakit gitu ya di kemo ya. Tentunya kemo membuat badan saya kurus karena makan sulit ya, rambut rontok, dan setiap kali sudah mau enak lagi, di kemo lagi. Nggak enak lagi. Nah, itu yang melakukan terus. Nah, pada waktu saya di NUS itu, saya kehadiran teman saya ya dari SMA di Jakarta, lalu kita pisah, dia ke Amerika, lalu dia menetap di Singapura dan menikah dengan orang Malaysia ya. Nah, kebetulan dia datang berkunjung. Terus saya bilang sama dia, "Hei, tolong dong tanyain itu orang makan apa, saya makan vitamin aja nggak boleh." Terus begitu melirik, oh itu isomio. Isomio dari Jepang sangat bagus, mengurangi peradangan, bisa menangkap radikal bebas, apalagi ditambah superlutein ya, vitamin suplemen yang membantu pertumbuhan. Karena dulu saya nggak tahu di Indonesia ada gitu, karena saya tahunya di Singapura gitu ya. Akhirnya saya coba bawa ke dokternya bilang ya boleh makan asal obatnya dimakan. Ini from Japan ya, oke. Itu saya mulai konsumsi di kemo keempat ya, kemo keempat karena saya baru tahu ya. Nah, terus kenapa tadi seperti apa yang sudah diterangkan dokter ini, apa itu S-lutena dan apa itu isomio. Oke, kenapa saya berani makan? Karena terus terang berobat di Singapura tidak murah, pakai ember, pakai M gitu ya, sehingga saya harus benar-benar hati-hati. Nah, kebetulan anak saya juga dokter, jadi saya makan isomio yang sudah keluar dari Badan Obat Dunia FDA, juga S-superlutein ya, S-lutena kalau di Indonesia. Karena kalau sudah sebegini, otomatis sudah lebih aman, gitu ya. Nah, kenapa saya mau makan itu? Karena teman saya itu menjelaskan bahwa S-lutena atau superlutein ternyata itu persis yang disarankan dokter-dokter saya di rumah sakit untuk makan yang baik gitu ya. Pada waktu itu ada seminar tentang limfoma di rumah sakit. Kita dikumpulin gitu. Ya, Pak. Waktu tanya jawab dan lain-lain, mesti banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi juga makan daging buat protein kita. Nah, itu yang saya suruh makan. Akhirnya pada kemo keempat ya, saya minum isomio terus ya. Terus pada waktu selesai kemo, langsung saya makan superlutein atau S-lutena. Sampai sekarang saya rajin. Ya puji Tuhan lah, di PET scan 2015 Oktober sebelum selesai, itu sudah bagus, sudah dinyatakan sembuh. Ya. Nah, terus nanti waktu Januari, waktu kontrol pertama, dinyatakan sangat bersih. Memang saya lihat dari hasil PET-nya udah biru semua, udah bagus. Lalu saya setiap 3 bulan, saya selalu kontrol ya di Singapura. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, Tuhan yang Maha Kasih Maha Kuasa, terus juga dokter-dokter, perawat, dan teman-teman saya, juga pegawai-pegawai saya, teman-teman saya yang rajin mendoakan saya, ya kan? Saya selalu makan isomio dan superlutein ini. Nah, ini keluarga saya. Jadi sangat-sangat saya berterima kasih karena mereka selalu mendampingi saya. Istri saya Dr. Gigi Feni, anak saya insinyur dari Singapura, dia Material Engineering di NTU Singapura, dan anak perempuan saya Dr. Jessica yang sekarang bertugas di Puskesmas Duri Kepa dan Rumah Sakit Seloan Kebonjeruk. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Bukan main yang namanya S-lutena dan
Isumio ini. Thank you. Ya. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Dokter Hendra untuk testimoninya. Sebetulnya begini dok, saya mau cerita sedikit aja. Kenapa saya sampai menggebu-gebu untuk ini meminta Dokter Hendra ya? Karena saya ada punya sahabat baru yang bernama Pak Zul. Nah, Pak Zul ini saya dengar beliau juga kena limfoma dan sudah kemo 6 kali dok. Kemudian di kemo lagi, saya merasa iba gitu. Kok sudah 6 kali kok di kemo lagi? Waduh, badannya mau jadi apa gitu ya? Nah, boleh Pak Zul silakan kalau ada pertanyaan atau teman-teman kita yang lain, mumpung ada Dokter Hendra dan waktu kita masih ada, bisa bertanya ya. Nanti kalau misalnya kurang puas, minggu depan kalau Dokter Hendra ada waktu, saya panggil lagi beliau ya. Saya akan minta sama beliau dengan sangat ya. Kalau beliau nggak ada waktu, saya minta pokoknya gitu ya. Ya, kalau boleh tahu dokter ini itu limfomanya apa ya? Ya Pak Zul, silakan Pak Zul. Terima kasih, selamat malam Dokter. Hari ini makasih atas invite saya untuk grup ini, dan juga terima kasih Pak Dokter Hendra karena mirip nih, mungkin hampir sama lah masalah kita ya, tapi dokter sudah duluan dapat solusinya. Itu sekitar akhir Desember 2018 ada benjolan di sini. Apa? Iya, kemudian di biopsi oleh dokter di Padang, tapi hasil labornya katanya tidak ada, Bapak tidak sakit apa-apa, diobat aja ya. Oke, silakan. Saya bangga, happy sekali karena disuruh cuma makan obat. Tapi ketika sebulan, 2 bulan tambah besar juga, saya lapor lagi, dok, kok tambah besar? Oh, itu kita operasi lagi ya. Nah, saya bingung, ini dokter katanya tidak sakit apa-apa, tapi kok dioperasi lagi gitu. Artinya kita lagi ragu, tidak mau saya. Kemudian karena tambah besar juga, saya pergi ke Semen Padang Hospital. Diperiksa, CT scan, di labor, semuanya kesimpulannya adalah kelenjar air liur. Bapak mau operasi? Ya kalau obatnya itu ya udah operasi aja. Oke, tapi waktu itu jaraknya karena tidak ada kamar, ya 11 hari kemudian baru dapat antriannya. Nah, kata teman-teman dari UNP, saya dosen UNP, coba cari second opinion. Kemana? Ke Malaysia, ke Malaka. Mahkota ya? Nah, masih mahkota. Nah, di sana ditemukan hasil labnya menunjukkan ini bukan kelenjar liur, tapi limfoma. Nah, obatnya apa? Obatnya hanya 2, makan obat atau kemoterapi. Nah, tapi makan obat itu kurang efektif. Yang paling efektif itu kemoterapi. Gitu. Tapi saya pulang dulu ke Padang, saya lapor ke dokter yang tempat saya dapat rujukan, dokter keluarga. Katanya Bapak tidak boleh pindah. Dan itu 3 bulan baru, karena saya asuransinya BPJS gitu. Jadi gimana? Kemudian disepakati sama anak-anak, udah Bapak kembali aja ke Malaysia, obatnya di Malaysia. Tapi saya tidak jadi ke mahkota ke kemonya, tapi di KPJ Damansara Kuala Lumpur. Nah, seperti Bapak dokter tadi, itu setiap 3 minggu saya kemo 6 kali. Habis. Cuma mungkin saya salah juga ya. Katanya 2 bulan nanti coba kontrol ya. Saya tidak datang karena udah habis. Tapi kemudian memang ternyata besar lagi. Nah, kemudian diputuskan untuk radioterapi 5 hari berturut-turut. Wah, itu yang membuat sangat hancur. Sakit semua. Makan susah. Sehingga sampai di Padang saya dirawat. Oke, selesai itu. Ternyata 2020 muncul lagi di selangkangan bawah. Lipatan paha gitu. Nah, saya karena masih punya catatan dari Malaysia, saya serahkan ke dokter. Ini saya pernah di kemoterapi ini nih. Oke, kalau gitu periksa juga di sini dulu ya, di labor. Hasil labor cuma dibajah bukan di biopsi.
itu dapat ya hampir sama lah kalau kita Pak kemoterapi ya. Oke, kemoterapi sekali 3 minggu, 6 kali habis. Nah, cuman tahun 2021 muncul lagi di mata. Nah, ini ini yang masalahnya, Pak. Mata ini tambah lama tambah besar, makin nutup. Bersamaan dengan itu juga selangkang bawah yang tadinya sudah selesai besar lagi. Nah, bagi dokter mata menyebutkan mau dibiopsi, yang bagian selangkang bawah juga katanya mau dibiopsi lagi Pak ya. Ya, makanya saya pilih yang di bawah aja yang dibiopsi. Nah, hasilnya kalau di Malaysia dulu yang istilahnya low B cell grade lymphoma. Tapi yang sekarang itu udah high grade. Nah, kemonya sekarang itu 4 siklus, tapi 1 siklus itu 3 hari berturut-turut. Ya. Nah, siklus pertama lewat, tapi tertunda juga 2 minggu lebih karena positif Omicron. Nah, kemudian siklus kedua itu leukosit rendah. Terpaksa disuntik 2 kali leukogen ya. Oke, bisa ikut, kemudian itu bisa lanjut ke kemo kedua. Yang ketiga, ini yang agak bermasalah. Dari hari Jumat, saya nginap, Senin maunya kemo, tapi 3 macam rendah, HB rendah, leukosit rendah, dan trombosit rendah. Ya. Kemudian HB bisa ditanggulangi dengan transfusi darah 4 kantong. Leukosit itu dengan suntik leukogen 2 kali, oke. Tapi saya yang membuat bingung adalah ketika saya masuk itu trombosit saya 47.000. Kemudian setelah diberikan transfusi trombosit 5 kantong, waktu mau kemo tinggal 27.000. Nah, akhirnya dokter putuskan, saya tidak berani mengkemo Bapak kalau keadaan begini. Jadi, Bapak pulang dulu, makan obat. Itu ada waktu pulang dikasih obat Rebozet namanya, tambah dengan B12. Nah, sampai sekarang saya belum jadi kemo nih. Nunggu Kamis besok. Kalau Kamis besok saya kontrol, keputusannya apakah bisa di kemo atau bagaimana. Nah, itu mungkin cerita dengan saya. Jadi memang limfoma. Nah, cuma pertanyaan saya mungkin nanti saya kan bisa lanjut dengan kemo. Soalnya saya sudah coba macam-macam alternatif juga kemana-mana dan bermacam yang ditawarkan melalui internet juga ada Marubajaka, ada ini juga. Ini cukup mahal ya. Ke Murikata ya, sama ada 2 pasangnya. Oh, itu 1 paketnya mahal kali. Tapi kayak enggak ada efeknya gitu. Jadi akhirnya saya nyerah ke dokter dada, kalau mau kemo ya kemo lah. Nah, itu yang saya perjalanan kemo saya. Nah, mudah-mudahan ini yang ketiga nih, karena yang ketiga gagal. Masih ada 2 paket lagi yang belum. Di 1-2 udah oke. 3-4 yang belum jadi-jadi. Mungkin pertanyaan nanti, kalau saya kemoterapi dengan boleh dicampur dengan yang ini enggak, yang Lutena dengan Izumia ini, atau harus habiskan kemo dulu sampai 4 kali, baru nanti untuk memfinalkannya saya makan obat ini. Itu aja dulu, Dok. Makasih banyak Dokter ini, kami ketemunya di Mobi malah ini. Oke Pak. Oke. Ya, silakan Dokter Indra. Ya, oke. Mungkin saya bisa jelaskan dulu. Ini hasil dari seminar saya kita waktu saya di rumah sakit di NUH di Singapura. Jadi tahapan limfoma memang seperti ini. Tahap 1 ya kan, step 2, step 3 dan step 4 yang sudah ke bawah. Tetapi kalau limfoma step 1, step 2 dan step 3 sama aja karena itu ada di kelenjar dan dia nggak bisa dioperasi. Kalau memang terlalu besar, ya dia mungkin dibuang karena waktu itu dioperasi itu hanya untuk dibiopsi. Anda itu ya. Terus kalau kita tahu limfoma itu mempunyai klasifikasi seperti ini, Hodgkin dan non-Hodgkin. Ya, kalau yang Hodgkin itu 70-90% dia akan sembuh kalau di terapi. Tetapi yang non-Hodgkin ini yang bandel sekali, ada sel yang agresif dan non-agresif. Kalau yang non-agresif ini memang akan susah sembuh, tetapi dia
tidak maksudnya matinya lama lah kalau kita bilang begitu ya. Ada juga yang T-cell itu dia antara 25% sembuh. Nah, kebetulan saya mengenai yang B-cell, ya B-cell yang agresif, ya biar kata ini 25-50% ini, kalau orangnya kuat di kemo, tadi seperti Bapak itu, saya bukannya menakut-nakuti, tetapi bukannya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita enak pada waktu di kemo. Karena kemoterapi untuk limfoma ini sangat-sangat keras gitu ya. Yeah. Yang penting saya mengusulkan Bapak mesti mengikuti makanan seperti ini. Jadi kalau misalnya makan roti, jangan makan roti dua tangkep ini, tapi rotinya satu tangkep, isinya yang banyak. Itu namanya apa? Kalau kita bilang kurangilah karbohidrat, makanlah protein yang bagus gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan takut makan daging dan ini. Cuman berapa banyak sih kita bisa makan, betul nggak? Mungkin protein buat kita itu bagus, tapi ya tadi kalau kita mau makan sayur-sayuran banyak ya, memang kita disuruh makan sayur-sayuran tadi sebelum banyak. Bagaimana kita bisa makan sayur-sayuran banyak, betul nggak? Ya, nggak mungkin kita bisa makan sebanyak itu. Apalagi perlu Anda ketahui. Ini yang paling kita kadang-kadang, wah saya sudah makan buah dan sayur sebaskom banyak. Saya mesti kasih tahu, buah dan sayur yang ada sekarang itu berbeda dengan buah dan sayur mungkin 50 tahun yang lalu. Kenapa? Sekarang sudah banyak pestisida, sudah banyak rekayasa genetik yang tadinya buahnya cuma sekepok, saya sekarang bisa besar. Ya, itu udah rekayasa. Terus yang namanya pisang sekarang dipotong pada mentah, disemprot supaya matang. Coba bayangin. Jadi vitaminnya itu sangat berkurang, sangat berkurang. Kenapa saya makan S-Lutena dan Isomio? Normal aja tadi saya bilang, itu sudah keluar dari badan obat jadi aman, saya pikir. Nah, saya nggak tahu ya, ada kesalahan apa, bagaimana dokter waktu itu mendiagnosa. Dan saya nggak tahu Pak Sul ini didiagnosa apa, gitu loh. Boleh saya tahu Pak Sul? Ya, kalau di Padang, kan kita sampaikan bahwa dokter yang pertama bilang di rumah sakit pertama itu enggak ada sakit apa-apa. Enggak, maksudnya hasil dari kertas, kan ada kertas ya pada waktu itu. Kalau di Padang itu kesimpulannya kelenjar air liur. Salah mau dioperasi. Tapi karena antriannya lama, kata teman-teman, coba cari second opinion. Bahwa kan di Padang juga banyak yang ke Melaka itu di mahkota. Good. Nah, kemudian ke sana, hasil labornya menunjukkan itu, kalau tidak salah saya, low B-cell grade lymphoma gitu. Nah, kemudian di kemo di KPJ Damansara. Nah, sudah selesai. Nah, tapi tumbuh lagi, kemudian di selangkangan antara lipatan paha. Nah, itu sekali 3 minggu kalau di Malaysia dulu ya. Nah, di Padang juga setelah diperiksa hampir sama katanya, itu di kemo lagi sekali 3 minggu, 6 kali. Nah, di Malaysia 6 kali, di sini juga 6 kali. Cuma sekarang tumbuh lagi di mata ini udah kecil, ini sudah dua siklus kemoterapi udah mengecil. Dulunya agak bengkak penuh, ya. Dan tetapi yang di selangkang bawah juga besar, di dua sekarang. Nah, ini mau di biopsi, yang di bawah kata dokter di biopsi juga. Yes, pasti. Nah, saya pilih di bawah biopsinya dan juga di mata. Nah, karena bersama dan ditemukan sekarang hasilnya malah disuruh kirim ke Bandung, ada dokter Betty itu hasilnya udah high grade lymphoma. Nah, maka kemonya sekarang 4 kali, 4 siklus, 1 siklus 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Cuma sampai 2 kali sukses, yang ketiga ini batal karena ada trombosit dari 47 udah ditambahkan trombosit 5 kantong malah jadi 27.000. Nah, sekarang saya serap di rumah dulu. Tapi saya beraktivitas juga. Tadi masih ke kantor saya.
kemonya pakai air chop ya? Nggak tahu ya? Maksudnya infus, saya tahunya bukan Obatnya? infus. Obatnya nggak tahu Obatnya ya? nggak tahu, nggak dikasih tahu. Tapi Oke. ada protokolnya kok. Ya, ya. Jadi dengan kata lain, apa yang tadi saya katakan, kebetulan saya punya adalah yang agresif. Mungkin Anda punya bukannya agresif, jadi sembuhnya lama, terus apa namanya, ya tidak mematikan cepat-cepat gitu ya, biar lama. Nah, ini terjadi oleh teman saya. Teman saya ini waktu kita lulus SMA, dia sekolah di Amerika, terus akhirnya punya perusahaan juga di Indonesia, sehingga dia bolak-balik Amerika dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau di Amerika 1 bulan, di Indonesia 1 bulan atau 2 bulan, balik lagi karena perusahaannya di sini. Dia kena seperti itu. Jadi dia ini berobat sudah 30 kali kemo di Amerika. Ya, di Amerika 30 kali kemo. Dan kemo yang terakhir adalah 2014, dia udah bilang di Amerika dipergunakan air chop. Dan Anda di 2015 ini dia datang ke rumah, memang teman main saya ya. Dia bilang di Amerika akan air chop dan Anda akan dilakukan air chop dan penyuntikan IT di tulang belakang ya. Itu sangat sakit tetapi sangat baik. Di Indonesia waktu itu saya juga seperti Anda kepinginnya pakai BPJS. Jadi waktu dibilang ayo kemo, saya bilang kasih waktu 1 minggu saya buat pulang ke Jakarta ya, pulang ke Jakarta karena di sana kan mahal. Saya udah periksa di Darmais dan lain-lain, tapi dia nggak mau nyuntik juga gitu ya, IT. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke Singapura, kebetulan anak saya juga di Singapura. Memang saya juga ditawarkan ke Malaka di itu jauh lebih murah, dia bilang begitu. Tetapi saya pikir karena saya udah dirawat di Singapura, saya lakukan. Dan saya juga bukan di Mount Elizabeth kan. Kalau di Mount Elizabeth itu habisnya 3 miliar, udah ada patokannya gitu ya. Nah, yang penting adalah tadi Anda kalau sudah begini ya harus dilakukan karena itu kalau yang non agresif itu ya kayak begitu. Tapi bukan tidak mungkin lama-lama sekarang jadi agresif gitu. Ya. Nah, halo, orang limfoma ya, orang limfoma mungkin dokter ini dan dokter siapa di Amerika? Dr. Frank. Nah, Dr. Frank tahu ya, kalau orang sakit limfoma mungkin meninggal karena limfomanya agak jarang gitu ya. Tapi banyakkan waktu di kemo dia nggak tahan kemonya karena kemo limfoma sangat-sangat berat gitu ya. Kalau dosisnya benar, ini masalahnya Anda akan ditimbang, Anda ini, dan waktu itu saya sudah bicara sama dokter di Darmais sini bagaimana timbangannya, bagaimana itu ada bukunya sebenarnya ya. Dan harusnya kalau kena kemo itu pasti langsung teler. Saya kalau Anda tahu, saya olahragawan dalam arti saya fitness dan lain-lain gitu ya. Badan saya bukan main. Begitu di kemo habis. Tapi dokternya senang kuat. Enggak sariawan otomatis. Saya cuma minum isomio dulu. Setelah selesai baru saya tambah dengan S-Lutena. Tapi isomio ini nggak bakal sariawan, saya jamin. Nggak bakal sariawan. Itu yang saya minum sampai sekarang. Boleh saya tambahkan, Dok, sedikit? Yang lain juga bisa ada kesamaan. Ya, kenapa? Tapi ada kesamaan kita, Dok. Jangan bertanya dosisnya berapa ya kan. Ya, nah. Kalau sudah mau hitungannya 50%, 25%, apapun Anda makan kan, betul nggak? Tapi karena saya merasa saya dokter, saya takut makan semuanya. Lebih baik saya nggak disalahin gara-gara ini, akhirnya ginjal saya yang nggak beres gini gitu kan. Saya makan
yang benar-benar sudah keluar. Nah, itu yang di Amerika juga tahu bahwa kalau badan obat Amerika, kalau barang Jepang sudah lolos dari sana, itu bukan main. Dan di Amerika, boleh tanya, itu barang-barang premium. Nggak bisa sembarangan beli. Itu saudara saya belum jadi member, mau beli. Nggak bisa. Kalau nggak dibantu sama Mr. Benjamin. Ya mungkin pasti kenal ya kalau di Amerika ya. Nah itu kalau nggak dibantu, jadi nggak pakai member, pakai Benjamin yang bantu. Saya bilang, tolong deh. Kalau nggak dia kena cancer, bisa bahaya gitu. Nanti baru belakangan jadi member gitu. Karena dia orang Indonesia, anaknya Amerika nggak mau kasih license-nya, betul nggak? Ini ada Di kelenjar Amerika nggak dibeli ya, ada NPWP itu. Ya, oke. Itu aja dulu. Mungkin lain kali mau Japri saya aja. Oke, Dok. Sorry Dok, ini tadi Pak Zul tadi tanya begini Dok. Apakah boleh di bersamaan atau tunggu kemonya selesai baru minum isomio, atau pada saat di kemo boleh minum isomio Dok? Waduh. Itu Kalau bisa harus, dari kalau ini enggak hari. kuat ya Dok. Dari ini hari, kalau isomio itu air hidrogen normal. Itu namanya pH 7. Cuman hidrogennya lebih bagus. Wah, udah nggak pakai tunggu-tunggu. Hajar dari ini hari, saya 55 udah hajar terus gitu. Ya kan? Iya, makasih Dok. Ini kira tambah informasi saja. Saya tuh kalau masalah olahraga, saya sebelum kena ini, itu setiap sore badminton Dok. Nah, kemudian ketika kemo itu memang persis seperti kata dokter tadi, hari kedua, ketiga, empat setelah kemo masih bagus, selera makannya, kemudian hilang. Nah, sampai hari 13, hari 14 bagus lagi, tapi 21 kan kemo lagi. Kemo lagi. Nah, di Malaysia dulu rambut saya rontok, Dok. Tapi ketika di Padang, di samping rambut rontok, ini gigi juga rontok, habis. Ya. Nah, tapi ya, selera makan, tapi yang siklus yang sekarang, selera makan saya aman, tidak masalah. Nah, itu yang bedanya dari saya. Walaupun kan 3 hari berturut-turut. Oke, makasih banyak Dok atas penjelasannya. Ya. Kebetulan ibu saya juga lahir di Padang, jadi waktu saya di kemo pun saya nggak mau tahu. Saya waktu itu kan sudah tanya, boleh nggak makan sop kaki kambing? Dia bilang boleh makan Padang. Pokoknya well done. Saya makan sop kaki kambing kan direbus, betul nggak? Bukan dibakar. Kalau bakar dan goreng, kemungkinan bagian luarnya matang, dalamnya enggak. Gitu. Nah, berani. Oke, itu dulu ya, Rin. Saya ada urusan. Oke. Nanti kalau ada kapan undang saya lagi. Iya, oke. Thank you Dok. Thank you sekali lagi Dr. Hendra untuk malam hari ini waktunya. Ini ada alat checker, jadi Iya. Oke Dok. Terima kasih ya Dok. Thank you. Selamat malam Dr. Hendra.